Halo Mams, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai janji aku, di sini aku akan bahas tentang perlengkapan MPASI untuk traveling. Jadi apa aja yang harus disiapin, apa aja yang harus dibawa, dan gimana caranya kalau ngangetin MPASI kalau lagi di jalan. Nah, semua jawabannya ada di video ini. Dan juga kalau misalnya ada beberapa perlengkapan yang Mams belum punya, aku juga akan share link pembeliannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai MPASI dari channel ini. Kalau udah, yuk langsung ke videonya. Nah, jadi di sini aku ada 2 tas. Ini isinya semuanya perlengkapan MPASI Jasmine kalau mau traveling. Kalau yang kecil ini namanya cooler bag. Jadi kita bawa MPASI-nya itu pakai ini ya. Nah, ini fungsinya untuk mempertahankan suhu makanan yang kita bawa. Ini harganya 16.000, aku belinya di Shopee. Kita lihat isinya ya. Nah, seperti ini isinya. Dan ini jangan lupa juga ditambahkan namanya ini ice gel pack. Nah, ini pengganti batu esnya, tapi ini bahan dalamnya itu jelly gitu, namanya ice gel pack ya. Ini aku beli di Shopee juga, harganya 13.000. Ada juga yang kecil harganya 8.000. Nah, ini bisa tahan bekunya itu 5-8 jam. Jadi maksimal 8 jam. Nah, terus ini dia Mams MPASI-nya. Nah, aku bawa stoknya 2 karena biasanya kalau aku traveling itu ke tempat orang tua aku membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 5-6 jam. Jadi aku cuman bawa 2 aja beku kayak gini. Nah, dan ini pakai kantong asip aja ya Mam, supaya lebih praktis dan nanti pas ngangetinnya itu bisa lebih cepat. Jadi kita bawanya ini dalam keadaan beku ya Mam, jadi ini udah dibekukan sebelumnya. Nah, kalau misalnya Mams membutuhkan waktu perjalanan itu lebih dari 12 jam atau lebih dari sehari, cooler bag ini masih bisa sih dipakai, cuman untuk makan di hari pertama perjalanan aja ya. Untuk seterusnya mungkin Mam bisa bawa MPASI instan atau mungkin ada yang jual MPASI homemade juga bisa jadi pilihan. Oh ya, dan misalnya kalau Mams perjalanannya cuma maksimal 5 jam dan langsung mampir ke, maksudnya tempat tujuannya itu hotel ataupun tempat saudara, ini juga masih bisa dipakai untuk membawa stok MPASI yang agak banyak seperti itu. Jadi kalau misal sudah sampai tujuan langsung dimasukkan ke freezer. Jadi seperti itu ya Mam. Jadi kita nggak perlu lagi misal masak-masak MPASI ketika di tempat tujuan. Jadi kita bawa aja bawa aja ini. Nah, bawa aja stok MPASI kayak gini ya, berapa yang dibutuhkannya gitu, diperkirakan aja sehari berapa kali makan, jadi bisa ketika nyampe langsung ditaruh di freezer. Nah, ini untuk yang pertama ya, isinya cuman itu aja, cuman MPASI yang homemade atau makannya. Nah, ini untuk perlengkapan lainnya aku taruh di dalam tas yang besar. Kita buka ya isinya. Oh ya, tasnya ini aku juga beli di Shopee, yang ini harganya 17 ribuan. Nah, ini dia perlengkapannya. Kita buka satu-satu ya Mams. Yang pertama adalah termos. Ya, kita harus nyiapin termos. Ini aku juga baru beli, mereknya Sugar Baby. Ini harganya 90 ribuan. Dan ini bisa tahan, bisa untuk panas dan dingin. Dan kalau untuk yang panas itu dia bisa tahan 14 jam. Kalau dingin dia bisa tahan 20 jam. Oh ya, ini isinya 500 ml ya Mams. Terus ini yang unik. Ini adalah mug stainless. Jadi ini aku pakai untuk ngangetin MPASI-nya. Jadi MPASI-nya tadi yang udah di dalam kantong asip ini, kalau mau angetinnya tinggal dimasukin aja kayak gini. Terus kita taruh air panas di dalamnya sampai buburnya itu terendam ya, atau makanannya terendam. Terus kita tutup deh. Nah, kayak gini.
Nah, ini membutuhkan waktu 10 menit kurang lebih dia bisa mencairkan MPASI-nya. Jadi lumayan praktis ya, Moms. Tapi misalnya kalau Moms ada alternatif lain untuk menghangatkan MPASI, boleh sharing di kolom komentar ya, Moms. Selanjutnya ini wadah makan. Kalau bisa yang ada tutupnya seperti ini ya, Mam, supaya kalau misalnya kita nggak sempet cuci piring atau repot gitu, misalnya ini kotor, bisa langsung aja ditutup, jadi aman. Ini mangkok makannya, terus sendoknya juga. Nah, ini aku bungkus kayak gini. Dan juga boleh disiapin plastik untuk sendok kotornya ya. Terus botol minumnya jangan lupa. Ini supaya lebih praktis. Kalau Jasmine biasanya sih kalau di rumah pakai gelas, tapi ini sengaja untuk traveling gitu, jadi yang pipet kayak gini. Ini aku juga baru beli di Shopee. Nah, ini mereknya Baby Safe, jadi ini praktis banget ya untuk tutupnya kayak gini aja tuh. Nah, dan ini dari silikon, lembut banget. Dan ini ada pemberatnya, jadi misalnya dia arah airnya itu, jadi si pipetnya ngikutin. Kalau misalnya miring kayak gini, ya ikut miring gitu si pipetnya. Jadi si bayi kalau misalnya airnya udah dikit, nggak ngirup udara ya, jadi nggak kembung gitu. Terus siapin juga celemeknya. Ini aku pakai yang bahan plastik kayak gini, tipis, supaya lebih praktis aja kalau mau bersihinnya, tinggal pakai tisu gitu. Tapi kalau mau pakai kain, celemek kain gitu juga boleh. Yang penting bawa celemek ya, biar nggak repot ganti baju kalau kotor. Nah, terus bawakan juga cemilannya. Ini aku taruh di dalam wadah kayak gini. Ini juga cemilan, ini roti. Kalau yang ini kayak jajanannya gitu, tapi khusus untuk 8 bulan ke atas. Ini untuk rotinya. Terus aku juga bawain buah. Ini ada buah apel sama jeruk. Kalau bawa buah apel berarti harus bawa juga pisaunya ya. Tapi kalau misalnya Moms nggak mau repot, misal potong-potong buah di jalan, boleh juga sih dipotong dari rumah, terus dimasukin ke plastik gitu, dimasukin ke sini juga boleh. Misalnya seperti buah mangga. Kalau apel itu kalau udah dibuka dia hitam ya, kayak buah mangga gitu masih bisa sih. Oh ya, kalau untuk bayi yang masih 6-8 bulan, kalau misalnya bawa buah kayak gini, bawa juga finger foodnya, empeng buahnya gini. Jadi udah dipotong, tinggal dimasukin ke sini deh. Kalau Jasmine sekarang usianya udah 1 tahun ya, jadi dia udah bisa gigit-gigit gitu, langsung digigit aja buahnya, nggak dimasukin ke situ. Nah, aku juga bawa ini MPASI instan ya. Ini kalau misalnya Moms perjalanannya itu lebih dari 12 jam, lebih dari sehari. Nah, ini boleh juga dibawa, boleh juga dimakan. Dan disaranin yang sasetan aja kayak gini ya, supaya enak nakarnya. Terus tuh bisa banyak bawa pilihan rasanya yang macam-macam kayak gini. Udah itu jangan lupa juga bawa tisu basah untuk lap-lap sudah makan. Juga bisa dipakai lah untuk ngelap sendok ya sama mangkoknya sih. Dan pilih yang memang khusus bayi ya, non alkohol, terus dan juga kalau bisa yang non parfum juga. Terus sama tisu keringnya. Nah, segini aja ya perlengkapan MPASI untuk travelingnya ya, cukup simple, nggak ribet-ribet banget, dan yang pasti tetap aman dan juga bisa mendukung perjalanan kita. Tapi kalau misalnya Moms punya ide atau pendapat lain, boleh banget sharing-sharing di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat, apalagi untuk Moms yang mau traveling di Lebaran nanti. Aku doain semoga perjalanannya lancar dan MPASI bayinya juga lancar.
Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, boleh klik tombol like-nya, dan bagi yang belum subscribe, klik juga tombol subscribe-nya. Dukung terus channel ini supaya aku lebih bersemangat untuk membagikan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy traveling!